ataupun Fufufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat ke pengadilan. Saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam. Tidak boleh. Nyata. Bernegara itu, keyakinan saya, dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita. Dari Presiden Soekarno punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam. Tidak boleh maki-maki. Iya kan? Tidak boleh sakit hati. Tidak boleh benci. Ya. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa.
biasa saudara. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada kesempatan kali ini, ketaatan kepada pemimpin yang sah atau pemerintah yang sah merupakan perintah agama. Ini temanya cukup menarik dikarenakan belakangan ini ada saja orang-orang yang hendak membenturkan antara beragama dan bernegara. Padahal sebetulnya menjadi warga agama yang solih itu berbanding lurus dengan menjadi warga negara yang baik. Tidak boleh ada orang yang berpikir untuk membenturkan antara ketaatan beragama dan kesetiaan bernegara. Ketika orang membenturkannya, maka itu karakter berpikir yang destruktif, yang merusak sekali. Di dalam ajaran Islam, justru sebetulnya kesetiaan beragama harus sejalan dengan kesetiaan kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ingat perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, pernyataan beliau yang sangat populer, innahu la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'ah. La islama illa bi jama'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan al-jamaah. Apa itu jamaah? Yakni hidup bersepakat. Dalam konteks modern, hidup bersepakat adalah hidup bernegara. Secara sederhana ingin saya katakan, tidak ada Islam kecuali dengan hidup setia dengan bernegara. Wala jama'ata illa bi imarah. Dan tidak ada negara kecuali dengan adanya pemerintahan atau pemimpin yang sah. Wala imarata illa bil ta'ah. Dan tidak ada pemerintahan kecuali dengan ketaatan, loyalitas atau kesetiaan. Artinya memang Umar ibn Khattab radhiyallahu an ingin mendudukkan dan memasang garis lurus bahwasanya antara ketaatan beragama dan bernegara itu sejalan dan saling menguatkan. Ketaatan beragama dan pemerintah yang sah tersebut merupakan perintah yang sejalan, tidak bertentangan. Persis dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini langsung menohok lu, langsung orang-orang yang mengaku mukmin hari ini, orang-orang yang mengaku paling islami katanya, orang-orang yang mengaku paling beriman katanya, yang sering melawan pemerintah yang sah, melakukan serangkaian upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah, dan Allah langsung menohok kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha,
taatlah kalian semua kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah. Minkum ini mengikat situasi dan kondisi, kekinian dan kedisinian, pemerintah kita semua. Artinya memang mentaati ulil amri, pemerintah kita, pemerintah yang sah, merupakan implementasi pengamalan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, merupakan hierarki turunan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka terkait dengan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang yang mentaati pemimpin sama saja dia telah mentaati Rasul, sama saja dia telah mentaati Allah. Sebaliknya, orang yang mendurhakai pemimpinnya sama saja dia telah mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulnya. Ini jelas sekali sebetulnya. Baik, yang berikutnya muncul pertanyaan, Ustaz, gimana kalau pemimpin itu ada kekurangan? Ya jelas dong. Yang namanya pemimpin itu manusia biasa. Mereka bukan nabi yang ma'sum. Mereka manusia biasa. Tapi setidak-tidaknya mereka lebih baik daripada kita. Orang-orang yang sering membicarakan pemerintahnya buruk semua di mata dia, seakan-akan kalau dia yang jadi pemerintah, dia akan lebih baik lagi. Seolah-olah sedemikian rupa. Seakan-akan pemimpin itu adalah malaikat yang harus sempurna, tak punya celah. Nah, terkait dengan ini sudah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an," barang siapa yang membenci urusan dari pemerintahnya, ada kebijakan, ada program yang dilakukan oleh pemerintah yang dia tidak suka, kata Nabi, falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Bukan malah kemudian menjelek-jelekkan pemerintah, atau seperti yang terjadi hari ini, orang-orang yang tidak terima dengan pemerintah yang sah. Mungkin yang terpilih bukan pilihan dia, segala daya upaya dia lakukan, menyebar hoax, berita bohong, framing negatif, yang endingnya cuma satu, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Nabi sudah menegurnya, kata Nabi, barang siapa yang tidak suka dengan program pemerintahnya, atau mungkin enggak suka dengan pemerintah terpilih tersebut, fal yasbir, maka pilihannya cuma satu, kata Nabi, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron, karena barang siapa yang keluar dari ketaatan, dari loyalitas kepada pemerintahnya shibron, sejengkal saja, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Di sini enggak ada pilihan lain. Suka enggak suka kita dengan pemerintah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Dan apabila kita melakukan upaya-upaya bughah, makar, melawan pemerintah yang sah, walaupun atas nama agama, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jelas sekali ini. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain juga, idza ra'aitum miwulatikum syai'an takrahunahu, apabila kalian semua menyaksikan pekerjaan pemerintah kalian yang kalian benci, ada program pemerintah yang tidak kalian sukai, maka fakrahu amalahu, bencilah saja programnya, kritik saja kebijakannya, jangan membenci pemerintahnya atau mengajak khalayak ramai untuk memberontak atau menurunkan paksa pemerintah yang sah tersebut. Cukup benci saja perbuatannya. Kemudian wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan sekali-kali, kata Nabi, melepaskan tanganmu dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Boleh mengkritik, boleh menyampaikan nasihat, tapi yang tak boleh upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Juga disebutkan dalam keterangan yang lainnya, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah, bagi setiap pribadi muslim wajib mendengar
dan wajib untuk taat kepada pemerintah yang sah. Fima ahabba wa kariha, terhadap urusan yang dia sukai atau yang dia benci. Nah, sekarang begini, like and dislike. Mungkin ada kebijakan pemerintah yang demen di kita, ada juga yang nyesek di kita. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Tetapi kalau dia mukmin yang sesungguhnya, muslim yang sejatinya, dia punya kewajiban mendengar, punya kewajiban mentaati, suka atau tidak suka. Termasuk juga yang nggak suka dengan pemimpin. Ini buat yang nggak suka misalnya sama presiden terpilih. Oke, dari awal nggak suka sama Pak SBY barangkali, nggak suka sama Pak Jokowi sekarang barangkali, suka atau tidak suka, like and dislike, maka punya kewajiban yang sama mendengar dan taat. Selama diperintahkan tidak dalam perbuatan maksiat, illa ayyumara bi maksiatin, kecuali kalau pemimpin kita itu ngajak kita maksiat, ngajak kita berbuat munkar, memerintahkan kepada perbuatan maksiat, fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya. Ini catatan bagi kita semua. Ternyata memang sama sekali tidak dibenarkan menurut ajaran Islam upaya-upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Jadi jika ada hari ini orang-orang yang mengatasnamakan agama, bahkan berjubah agama, ngajak rakyat melawan pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Saya ulangi lagi ya, kalau ada orang yang dengan jubah agama, mengatasnamakan agama, ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah, maka dia sesat dan menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat tanpa hujah sama sekali, tanpa boleh memberikan alasan. Ada banyak perbuatan kriminal yang kita bisa berhujah di hadapan Allah. Ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, enggak kebeli belas. Hujah masih didengar. Ngapa kamu berzina? Istri saya merantau ke Arab ya Allah, 3 tahun gak pulang-pulang. Didengar, hujah masalah diterima atau tidaknya urusan Allah. Tapi ada perbuatan kriminal yang Allah tidak mau mendengar alasannya, yakni mendelegitimasi pemerintah yang sah atau melawan pemerintah yang sah. Maka barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, lalu kemudian dia memisahkan diri dari pemerintah yang sah tersebut, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Sekarang kita berpikir waras sajalah dengan logika yang sederhana. Apa sih yang menjadi alasan kita kemudian untuk selalu menolak pemerintah yang sah? Wong sekarang kita bukan hidup di zaman penjajahan kok. Ya, kalau kita hidup di zaman penjajahan, penjajah adalah penguasa yang tidak sah, maka wajib kita untuk melawannya. Sekarang kita hidup di zaman kemerdekaan, kita semua sedang membangun. Kalau kita mau dibentur-benturkan mengatasnamakan agama, kapan kita jadi majunya? Ada proyeksi dari Presiden Jokowi, tahun 2045 nantinya Indonesia akan setara, sejajar dengan semua negara maju yang ada di dunia ini. Nah, ini yang sebetulnya ingin dihambat. Makanya diciptakan konflik-konflik horizontal, konflik-konflik di dalam negeri. Tujuannya apa? Agar Indonesia tidak bisa maju dan berkembang. Dan cara yang paling efektif untuk mengadu domba umat, menggunakan bahasa agama. Saya ulangi lagi, cara yang paling efektif untuk membenturkan sesama warga bangsa, untuk membenturkan segenap umat, yakni dengan menggunakan bahasa agama. Rasulullah SAW telah mengatakan, khurul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba. Saya ingin closing ini dengan sebuah pernyataan yang tegas. Segala upaya, segala ideologi yang mengarah kepada upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah, menentang pemerintah yang sah, mengajak umat untuk melawan pemerintah yang sah, itu merupakan ideologi